Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TM11 Inovasi dan Pengembangan Merek Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan tentang New Product Development implementasi pada Netflix. Untuk anggota kelompok kami ada Leonardo Adrian dengan NIM 219, terus ada Kerin Samta dengan NIM 175, Audi Jikesha dengan NIM 199, saya sendiri Hanika Asya dengan NIM 083, Alicia Daviva dengan NIM 115, dan Zahra Fahira dengan NIM 109. Nah, saya Hanika Sakemila akan menjelaskan tentang New Product Development. New Product Development menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2018 adalah proses yang digunakan perusahaan untuk mengubah ide menjadi produk baru yang dapat dipasarkan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk baru yang dimaksud dapat berupa barang, jasa, perangkat lunak, atau perangkat keras. Sedangkan menurut Booz Allen dan Hamilton pada 1986, NPD adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan produk baru yang sukses di pasar. Kegiatan ini meliputi idea generation, product screening, concept testing, business and financial analysis, product development, test marketing, dan commercialization. Terus untuk pemilihan merek, kami menggunakan Netflix. Netflix merupakan salah satu perusahaan dalam bidang hiburan yang didirikan sejak tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randall di California. Pada awalnya, Netflix memulai kegiatan bisnisnya sebagai penyedia layanan DVD melalui pos. Namun dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan konsumen, Netflix berinovasi menjadi layanan streaming digital pada tahun 2007. Nah, ini adalah Netflix Product Development. Yang pertama adalah Netflix Mobile. Pada tahun 2019, Netflix akhirnya merilis paket berlangganan khusus smartphone dan tablet di Indonesia yang awalnya hanya menyediakan untuk desktop dan PC. Lalu ada Netflix Game, muncul pada November 2021 untuk memainkan berbagai permainan seluler melalui aplikasi Netflix tanpa perlu berlangganan atau membayar biaya tambahan. Baik, saya Leonardo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai New Product Development. Jadi New Product Development atau NPD ini merupakan pengembangan produk baru yang mengacu pada proses sistematis untuk mengubah ide menjadi produk yang baru yang dapat dipasarkan dan memenuhi kebutuhan dari para pelanggan. Next. Selanjutnya ada New Product Development dari Netflix. Jadi yang pertama ada konten interaktif. Jadi Netflix ini mengeluarkan film yang berjudul Black Mirror Bandersnatch, di mana film ini memungkinkan para penontonnya untuk memilih petualang dan alur cerita dari film tersebut. Selanjutnya ada merchandise. Netflix menjual merchandise yang berkaitan dengan acara-acara atau film yang ada pada Netflix. Selanjutnya ada podcast. Jadi podcast ini Netflix menyediakan podcast atau konten audio yang terkait dengan acara atau film Netflix untuk didengarkan oleh pelanggan di mana saja. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Audi Jikesha. Selanjutnya akan menjelaskan tentang tahap pertama, yaitu idea generation. Idea generation adalah tahap penting dalam proses pengembangan produk baru atau NPD yang melibatkan penciptaan dan pengumpulan ide untuk produk baru potensial atau perbaikan produk yang sudah ada. Ini adalah langkah pertama dalam mengubah konsep abstrak menjadi produk konkret yang dapat dikembangkan dan dipasarkan. Next. Pada idea generation ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencari dan mendapatkan ide-ide baru. Yang pertama adalah mind mapping, yaitu teknik brainstorming visual untuk mengorganisir ide secara terstruktur dan saling terkait. Meliputi yang pertama ada central idea, yaitu sebuah ide utama dalam mind map atau pokok pikiran utama yang biasanya ada di tengah mind mapping. Lalu ada branching, yaitu lanjutan dari ide utama. Ada hierarki, yaitu penempatan tingkat kepentingan ide. Jadi misalnya ide A lebih penting atau peluangnya lebih besar daripada ide B, maka tempatnya lebih tinggi daripada ide B. Lalu ada visual, yaitu pemilihan warna dan kata kunci agar lebih menarik. Warna itu bisa dimainkan, misalnya warna merah itu tingkat urgensinya lebih penting daripada warna hijau, dan kata kuncinya juga dimainkan. Selanjutnya, cara kedua adalah analisis SWOT,
yaitu merupakan alat perencanaan strategis untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal dari sebuah bisnis dalam pasar atau lingkungan. Ini melibatkan komponen-komponen S-nya untuk strength atau kekuatan, yaitu sumber daya internal berupa keunggulan kompetitif, W-nya berupa weakness atau kelemahan, yaitu keterbatasan internal atau area yang perlu diperbaiki. Strength dan weakness ini meliputi bagian internal dari perusahaan. Sementara kalau untuk bagian eksternal ada opportunity, yaitu peluang, merupakan faktor eksternal yang dapat menguntungkan perusahaan, dan threat atau ancaman, yaitu faktor eksternal yang membahayakan organisasi. Next. Teknik ketiga adalah teknik scamper. Teknik scamper adalah alat berpikir kreatif yang menawarkan 7 cara untuk memanipulasi ide, produk, atau proses yang ada untuk menghasilkan solusi baru dan inovatif. Scamper pada Netflix ini, jika diaplikasikan di Netflix, S-nya itu untuk substitute, yaitu mengidentifikasi elemen yang dapat digantikan dengan sesuatu yang lain. Kalau di Netflix itu seperti mengganti model berlangganan bulanan atau monthly subscription menjadi berlangganan tahunan atau yearly subscription. Lalu C-nya itu untuk combine, yaitu menggabungkan konsep, fitur, atau ide yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Di Netflix ini, combine itu seperti menggabungkan fitur streaming dengan fitur interaktif yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. A-nya ini untuk adapt, yaitu memodifikasi ide atau konsep yang ada untuk menyesuaikan dengan konteks atau tujuan baru. Nah, kalau misalnya di Netflix ini seperti memodifikasi algoritma rekomendasi. Itu biasanya sesuai dengan tontonan yang suka ditonton oleh para penonton pengguna Netflix gitu. Misalnya orang cenderung lebih suka menonton film tentang K-drama, maka algoritma rekomendasinya itu kebanyakan tentang drama Korea. Lalu M-nya ini untuk modify, jadi mengubah atribut atau karakteristik spesifik dari sebuah ide. Kalau misalnya di Netflix ini seperti meningkatkan tampilan antar muka pengguna atau UI, biar lebih enak dilihat dan lebih enak digunakan juga. Lalu P-nya itu put to another use, yaitu menemukan penggunaan alternatif untuk produk atau konsep yang ada. Seperti kalau di Netflix itu menggunakan data pengguna untuk mengembangkan produk-produk fisik. Seperti yang tadi Leon sudah sebutkan, seperti pengembangan merchandise untuk film-film yang dikembangkan oleh Netflix. Jadi mereka juga menjual baju dan lain sebagainya. Lalu E-nya ini untuk eliminate, yaitu mengidentifikasi elemen, fitur, atau langkah yang dapat dihilangkan tanpa mengorbankan konsep atau fungsi keseluruhan. Kalau di Netflix itu bisa seperti menghilangkan atau menghapus fitur yang jarang digunakan. Lalu yang terakhir R-nya ini untuk reverse, yaitu mengubah urutan atau rangkaian elemen dalam sebuah konsep. Misalnya kalau di Netflix itu menyediakan opsi untuk menonton episode-episode dalam urutan yang berbeda. Next. Nah, kalau misalnya tadi kita bahas tentang di Scamper itu ada combine, ini adalah salah satu penerapan combine di Netflix, yaitu interactive movies, di mana seorang penonton dapat memutuskan alur dari cerita tersebut. Nah, interactive movie ini merupakan ide gabungan antara bermain game dan menonton film. Nah, produk ini tuh diharapkan dapat menarik perhatian konsumen lebih dengan menyediakan film yang interaktif nih. Jadi konsumen itu lebih ikut serta dalam film tersebut dan mereka juga seperti bermain game gitu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Bersama saya Leonardo lagi. Jadi selanjutnya ada produk and idea screening. Produk and idea screening ini merupakan tahap penting dalam proses pengembangan produk baru. Yang pertama untuk menghemat waktu dan sumber daya dengan memfokuskan pada ide yang paling menjanjikan, Netflix dapat menghindari pemborosan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan ide yang tidak layak. Selanjutnya, untuk meningkatkan peluang keberhasilan, memilih ide yang tepat dapat meningkatkan peluang produk baru untuk sukses di pasar. Selanjutnya, untuk mengurangi risiko, dengan menyaring ide yang berisiko tinggi, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan. Next. Selanjutnya masih dengan produk and idea screening. Jadi langkah pertama ada identifikasi kriteria. Netflix perlu menetapkan kriteria yang jelas untuk menilaikan konsep, produk, atau ide. Selanjutnya pengumpulan ide. Netflix dapat
mendorong tim internal, karyawan, atau bahkan pelanggan untuk mengusulkan ide baru. Lalu penyaringan dan evaluasi. Setelah ide-ide terkumpul, langkah berikutnya adalah menyaringnya dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu analisis pasar dan persaingan. Netflix harus melakukan analisis pasar menyeluruh untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta menganalisis persaingannya. Next. Langkah selanjutnya yaitu uji konsep. Sebelum mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan penuh, Netflix dapat melakukan uji konsep dengan target audiensnya. Lalu pemilihan, jadi berdasarkan hasil evaluasi dan uji konsep, Netflix kemudian memilih ide atau konsep produk yang paling menjanjikan untuk diprioritaskan dalam pengembangan lebih lanjut. Lalu yang terakhir yaitu penolakan. Ide atau konsep produk yang tidak memenuhi kriteria atau tidak memiliki potensi yang cukup untuk berhasil di pasar, ditolak atau ditinggalkan untuk sementara waktu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya Alicia akan menjelaskan tentang konsep testing. Jadi konsep testing adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi reaksi konsumen terhadap produk yang diusulkan pada tahap awal pengembangan. Jadi ini dilakukan dengan meminta konsumen potensial untuk memberikan tanggapan terhadap gambar, pernyataan tertulis, atau deskripsi lisan dari produk tersebut. Nah, jadi dari Netflix sendiri ini untuk konsep testing yang mereka lakukan itu adalah pengujian A/B testing sekuensial, yaitu untuk pengujian konsep dalam mengembangkan fitur atau konten baru serta memastikan bahwa pembaharuan perangkat lunak tidak mengganggu pengalaman pengguna. Nah, tujuan dari Netflix menggunakan A/B testing sekuensial ini tuh untuk memantau yang pertama ada untuk memantau kinerja platform streaming, yaitu untuk memastikan platform streaming berjalan lancar dan bebas bug. Yang kedua ada mencoba fitur baru, yaitu menguji fitur baru sebelum diluncurkan ke semua pengguna. Dan yang terakhir itu mengoptimalkan algoritma rekomendasi. Jadi untuk meningkatkan akurasi rekomendasi konten kepada pengguna. Jadi pengujian A/B testing sekuensial ini tuh, memungkinkan Netflix untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih terinformasi, serta, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Baik, saya Hairunisa Amtanafira akan menjelaskan tentang Business and Financial Analysis. Jadi, analisis bisnis dan keuangan adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan keuangan dan potensi kesuksesan produk atau layanan baru. Analisis ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat tentang apakah akan berinvestasi dalam pengembangan produk baru. Next. Nah, bisnis dan financial analysis yang diterapkan pada Netflix itu yang pertama yaitu investasi dalam konten asli. Jadi Netflix ini sukses menarik dan mempertahankan pelanggan dengan berinvestasi besar dalam konten asli. Seperti contohnya yang populer itu series dari Stranger Things. Terus yang selanjutnya ada ekspansi global. Jadi Netflix itu telah menjangkau lebih dari 190 negara di seluruh dunia dan dapat meningkatkan basis pelanggan dan pendapatan perusahaan. Selanjutnya, personalisasi. Netflix memanfaatkan data untuk memberikan pengalaman personal bagi pengguna. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Netflix terus berinovasi dengan mengembangkan aplikasi dan fitur seperti streaming baru yang berupa virtual reality untuk menikmati konten melalui perangkat VR headset. Baik, selanjutnya saya Zahra Fahira di sini akan menjelaskan mengenai tes marketing. Jadi, tes marketing atau uji pemasaran ini melibatkan penempatan produk untuk dijual di satu atau lebih area yang dipilih dan mengamati kinerja aktualnya berdasarkan rencana pemasaran yang diusulkan. Nah, tujuannya itu untuk mengevaluasi produk dan upaya pemasaran pra-uji dalam keadaan nyata sebelum pengenalan skala penuh. Nah, tes marketing ini dapat dilakukan pada uji tahap awal, yakni pada pengembangan produk. Untuk manfaatnya itu, yang pertama, mengurangi risiko kegagalan produk. Jadi, tes marketing ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial sebelum peluncuran skala penuh. Yang kedua, ada memahami preferensi konsumen.
Jadi dengan melakukan tes marketing, perusahaan itu dapat mengumpulkan data langsung dari konsumen mengenai preferensi mereka. Yang ketiga ada validasi konsep produk. Jadi tes marketing ini memungkinkan perusahaan untuk memvalidasi konsep produk dengan melihat bagaimana produk itu diterima pada pasar. Kemudian ada optimalisasi strategi pemasaran. Jadi perusahaan dapat mencoba berbagai strategi pemasaran untuk melihat mana yang paling efektif untuk diterapkan. Dan yang terakhir ada estimasi permintaan pasar. Jadi dapat membantu perusahaan untuk memperkiraan permintaan pasar yang lebih akurat. Next slide. Baik, selanjutnya di sini terdapat 3 jenis dari tes marketing. Yang pertama itu ada kontrol tes market. Jadi metode uji coba di mana perusahaan itu menetapkan penjualan produk baru dengan biaya tertentu. Yang kedua ada standar tes market. Jadi metode ini melibatkan tantangan pada beberapa kendala seperti biaya, bahan baku, waktu, dan pesaing. Dan yang ketiga ada simulated tes market. Jadi metode ini di mana perusahaan itu menciptakan lingkungan belanja simulasi untuk mengukur respon dari konsumen. Next slide. Baik, selanjutnya di sini terdapat penerapan pada Netflix. Jadi yang pertama itu pada kontrol tes market, Netflix ini sering melakukan uji coba fitur baru di pasar tertentu sebelum mengimplementasikannya secara global. Sebagai contoh, pada tahun 2021, Netflix itu melakukan uji coba fitur pertunjukan utama di Kanada dan Meksiko. Fitur ini memungkinkan Netflix untuk menampilkan konten yang direkomendasikan secara menonjol di beranda pengguna. Nah, setelah melihat respon positif dari pengguna di pasar uji coba, Netflix kemudian memperkenalkan fitur ini di seluruh pasar internasionalnya. Kemudian yang kedua, ada standar tes market. Jadi, ketika Netflix akan meluncurkan konten asli baru, mereka akan sering melakukan uji coba di beberapa pasar terpilih terlebih dahulu. Yang contohnya itu pada tahun 2019, saat akan meluncurkan serial dokumenter Our Planet, Netflix itu melakukan uji coba di beberapa negara Eropa sebelum merilis secara global. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan pemasaran dan distribusi konten tersebut. Dan yang terakhir ada simulated test market. Jadi Netflix ini juga sering menggunakan simulasi internal untuk memprediksi kesuksesan konten sebelum meluncurkannya. Jadi tim riset dari analitik Netflix ini menggunakan data historis preferensi pengguna dan model prediktif untuk memperkirakan potensi penerimaan pasar terhadap ide konten baru. Contohnya itu mengembangkan fitur skip intro yang memungkinkan pengguna untuk melewati intro dengan satu kali klik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi saya akan menjelaskan mengenai managing new product development. Jadi proses pengembangan produk baru ini mencakup berbagai aktivitas penting untuk menemukan, mengembangkan, dan memperkenalkan produk baru. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada customer centered new product development, di mana berfokus pada menemukan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan pelanggan. Yang kedua ada team based new product development, yaitu di mana pengembangan produk baru ini eee, bekerja sama antar departemen untuk melakukan beberapa langkah sekaligus untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Lalu yang ketiga ada systematic new product development. Jadi perusahaan ini menunjuk manajer inovasi dan menggunakan perangkat lunak manajemen ide berbasis web untuk mendorong partisipasi semua pemangku kepentingan. Next. Nah, jadi ini ada Netflix Managing New Product Development. Jadi dari sisi customer centered new product development-nya itu Netflix itu melakukan untuk menggunakan algoritma canggih untuk menyesuaikan rekomendasi konten dengan preferensi pengguna, terus juga eksperimen dengan fitur dan desain baru melalui pengujian A/B testing pada kelompok pengguna kecil, lalu menggunakan survei dan media sosial untuk mengumpulkan umpan balik dalam pengembangan produk. Dari sisi tim based new product development ini, Netflix ini membentuk tim dengan keahlian beragam dari berbagai departemen, lalu memecah proyek yang besar ini menjadi bagian-bagian kecil gitu dan merilis fiturnya secara bertahap serta mendorong budaya berbagi ide dan umpan balik antar tim untuk inovasi dan keselarasan dengan visi perusahaan. Lalu dari sisi sistematik new product development ini,
Netflix ini memiliki proses yang terstruktur untuk menghasilkan dan mengevaluasi ide produk baru, menggunakan prototipe dan pengujian untuk menyempurnakan ide produk baru dan memastikan kebutuhan penggunanya terpenuhi gitu. Lalu yang terakhir ini memantau kinerja produk baru dan mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan. Baik, saya Hairunisa akan melanjutkan tentang commercialization pada Netflix. Jadi yang pertama itu ada penelitian pasar. Netflix menemukan bahwa pelanggan menginginkan cara yang lebih mudah untuk menemukan konten yang mereka sukai. Berdasarkan temuan ini, mereka mengembangkan fitur rekomendasi yang dipersonalisasi. Selanjutnya, pengembangan produk. Netflix meluncurkan fitur Ultra HD yang memungkinkan pelanggan menonton konten dengan kualitas gambar yang lebih tajam. Selanjutnya, penentuan harga. Netflix menawarkan paket basic, standar, dan premium dengan harga yang berbeda-beda. Next. Selanjutnya, saluran distribusi. Netflix bermitra dengan berbagai produsen TV dan perangkat streaming untuk membuat aplikasinya tersedia di berbagai platform. Pemasaran dan promosi, Netflix itu meluncurkan kampanye iklan Super Bowl yang sukses untuk mempromosikan konten aslinya. Selanjutnya, penjualan. Netflix menawarkan proses pendaftaran yang mudah dan cepat dengan berbagai pilihan pembayaran. Dan yang terakhir, layanan pelanggan. Netflix memiliki pusat bantuan online yang komprehensif dan tim dukungan pelanggan yang responsif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.